Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Putri Jasmine dari kelas 12 2 MIPA. Di video ini saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi nilai ujian praktek kelas 12. Materi yang akan saya bahas yaitu berjudul Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang wilayah negara, penduduk, dan pertahanan keamanan. Yang pertama, ada wilayah Indonesia, darat, laut, maupun udara. Yang kedua, ada konsep penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Yang ketiga, ada pertahanan dan keamanan Indonesia. Dan yang keempat, ada kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Di video ini, saya hanya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Apa sih pengertian dari kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Pengertiannya yaitu sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik di pergaulan antara warga seagama maupun berlainan agama. Selanjutnya, bentuk kerukunan beragama. Di negara Indonesia mengenal konsep tri kerukunan umat beragama yang terdiri atas: yang pertama, kerukunan internal umat seagama; yang kedua, kerukunan antara umat berbeda agama; dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Kerukunan internal umat seagama yaitu adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling menjatuhkan, saling menghina, dan lain sebagainya. Dan kerukunan antar umat berbeda agama, yaitu cara atau sarana mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan-pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati peraturan yang ada dalam agamanya saja, tetapi juga harus menaati hukum yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya ada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia yang merupakan masyarakat yang beragama. Setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Selanjutnya adalah makna dan prinsip kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Maknanya adalah setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Prinsipnya yaitu tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 yang berbunyi, ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak kebebasan meyakini kepercayaan, meyakini pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.